yang ini saya sampaikan, anak-anak kita itu, ya, itu sangat istimewa. Kenapa? Karena itu pertanyaannya ketika di dalam bahasa itu betul-betul yang ditanyakan apa? Lebih mudah. Siapapun, bagaimana kamu mengenal Tuhan? Itu kenapa kita bisa, kenapa kita mengumpulkan ini mengajarkan kita untuk berdoa? Karena nanti anak kita itu nggak rumit, nggak rumit gitu. Nah, maka ini hari ini dengan kita bagaimana kita mengajarkan kita untuk dan hal-hal yang membatalkan puasa tidak terbebaskan. Jadi apa-apa, kenahan apa-apa yang membatalkan puasa. Jadi sampai sebenarnya. Jadi bukan sampai ada nabi bu, soalnya ada nabi itu asal ya, harus ada nabi gitu ya, karena masalah yang pernah itu ya. Nah seperti itu, jadi itu dari apapun yang membatalkan. Ya, ataupun mengurangi pahala kita dalam kadang-kadang tidak bisa memberikan contoh. Nah ini jadi maka mengoptimalkan anak-anak kita, salah satunya menjaga fitrah anak itu adalah fitrah kesucian tadi bu, mengenalkan Allah, ngerti sholat, ya, ngerti puasa. Masalah pelajaran kok nggak seperti yang lainnya dan kita merasa sedih, nah itu salahnya kita karena kita membandingkan anak kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya kalau kita fokus kepada anak-anak kita untuk menjaga fitrah imannya, mereka itu udah masya Allah disayang oleh Allah ya. Dan bahkan mereka itu bisa menolong kita. Syaratnya ada bu, mereka itu kalau sudah masuk surga itu bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Tapi ada syaratnya ibu-ibu. Dan syafaat itu tidak mudah, ada syaratnya. Nah, nanti kita akan pelajari. Karena sudah apa? Negatif thinking kepada Allah. Namanya sampai malu banget ya Allah bu, itu dapat dari kita, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Artinya bu, ya itu bisa saja terjadi kepada anak-anak kita ketika tadi gadget yang kita berikan itu sudah tidak terkontrol oleh kita sebagai orang tua. Maka tadi diberikan pendidikan agama yang baik. Mereka sudah melihat pengalaman dari ini. Artinya sebenarnya takdir Allah itu tidak pernah salah. Nah, cuma bagaimana kita memaknai yang tidak salah itulah dalam bentuk proses. Dan Rasulnya dia akan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tetapi barang siapa yang berpaling dia akan mengazabnya dengan azab pedih. Ini maksudnya siapa? Barang siapa yang taat kepada Allah itu berlaku untuk semua. Nah ini artinya Allah memberikan pekerjaan nggak ibu-ibu kepada anak-anak ini istimewa. Ya mereka layak untuk mendapatkan surga yang luar biasa. Yang kita merasa, oh aku dianggap ini, aku kok dianggap begini sama orang lain. Itu sama manusia, karena manusia itu memang tempatnya menghina, gitu ya. Tempatnya yang kadang-kadang tadi membuat jatuh surga. Dan itu datang dari setan yang membisikkan, tadi membisikkan ke dalam diri manusia. Nah, maka sekali lagi dari mereka, terima mereka kalau sudah menerima bu, masya Allah. Tadi penerimaan kita, ridhonya kita terhadap Allah bisa jadi menjadikan kita masuk surga. Dan salah satu hal yang membuat kita husnul khotimah itu bu adalah ridho terhadap takdirnya Allah. Bagaimana dia kita ridho? Jadi kalau sudah bisa ridho itu berarti keimanan dengan dalam kondisi yang sangat. Kalau jenengan kok tidak ridho lagi berarti lagi turun karena hadisnya kan al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan nah pada saat kita turun itu adalah semua untuk bisa menaikkan lagi. Bagaimana bisa menceritakan kisah pada nabi ya kan terus
dosa saya sama kita, Bu. Dosa-dosa kita, dosanya banyak. Nanti anak berpuasa itu caranya adalah berdoa tapi dengan seperti itu. Sehingga dalam doanya yang dijadikan dalam berpuasa itu sampai maghrib. Ya, kalau dari 2 ke maghrib kan butuh waktu yang lama. Anak-anak tunggu berbuka. Perlu dijelaskan tentang hal-hal yang buatan puasa, kan ada yang harus di-skip. Makanan itu ada yang harus di-skip, kita membatalkan ini karena belum sampai pikirannya. Maaf, contohnya adalah orang yang berhubungan seksual. Nah, hubungan seksual itu apa sih, Bu? Kan bingung ya, makanya itu di-skip. Nanti kita bahas tentang apa yang berdasarkan bukan hal-hal yang berbeda. Kemudian sambut puasa dengan istimewa, Bu. Berikan apresiasi jika anak itu berhasil puasa, Bu. Ya, alhamdulillah. Ucapan puji alhamdulillah. Saya sama puasa. Ya, jangan bilang kalau puasa beduk kayak orang itu malah nggak bersemangat. Jadi semuanya yang yang pertama, mendidik dengan baik meskipun punya kekurangan. Karena kekurangannya juga banyak. Cuma kita itu melihatnya dari segi kelebihannya lebih banyak dari kemudian selanjutnya sabar dengan takdirnya. Nanti yang bisa memasukkan ke surga itu sabar. Makanya dalam Al-Quran minta pertolongan kepada Allah dengan 2 hal. Yang pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Jadi selalu berhusnuzon kepada Allah. Yang tidak memiliki ampun. Karena pilihan, jenengan itu pilihannya Allah. Dan rahasia itu hanya Allah yang tahu. Kita itu harus solid dan solid. Jadi untuk bisa mendapatkan syafaat dari anak kita itu, kita sendiri yang harus solid dan solid. 3 hal yang akan menolong kita itu, ya. Kita ada 3 hal yang akan menolong kita. Yang pertama adalah sedekah jariah yang kita berikan, sedekah jariah ya, yang kita berikan ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini nggak harus jadi guru, Bu. Jenengan itu juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang mengajarkan Al-Fatihah kepada putranya jenengan itu jenengan sendiri. Sederhana. Al-Fatihah itu mau dipakai seumur hidup anak kita nggak, Bu? Dipakai. Inilah yang menjadi kekuatan besar dalam kehidupan kita. Dan hanya doa itu yang mengubah takdir kita.